Halo teman-teman. Ini udah masuk semua atau belum ya? Udah cukup banyak sih. Oke. Eh, Sebelumnya, oh ya, suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Saya masuk, Mas. Udah jelas kan ya? Udah kenceng kan? Udah aman, Mas. Oke. Oke teman-teman. Ini sebelumnya mohon maaf tadi kameraku nggak bisa nyala. Kayaknya lagi error. Sebelumnya perkenalkan, namaku Joy Benedik, biasa dipanggil Joy. Aku dari Aktuaria ITS dan aku akan eh, berperan sebagai tutor di Breakout Room 3 pada siang hari ini. Oke, jadi yes, daripada kita berlama-lama, kita langsung saja mulai sesinya. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan teman-teman share screen aku? Udah jelas ya. Oke, ya kita mulai. Ini ada beberapa soal, 6 soal sih. Nah, dan di antara 6 itu nanti bakal ada dijadikan pertanyaan untuk cepet-cepetan. Kalau yang paling cepat dan yang benar nanti akan ada hadiah yang menanti. Jadi ya siap-siap, dan kalau tadi sempat nyatet gitu boleh dibuka-buka lagi catatannya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu ya biar eh, nggak kaget gitu ya, pemanasan dulu. Nah, tadi kan udah ada nih macam-macam materinya. Kita review dulu yang ini, kayaknya cukup simpel. Jadi diberikan informasi sebagai berikut. Eh, Dia berusia 0. Jadi ini S0T itu kan survival function ketika dia umur 0 ya. Jadi ini apa namanya? Survival functionnya seperti ini. Fungsi dalam fungsi T ya berarti. Nah, di sini yang ditanya, tunjukkan bahwa S0T adalah fungsi survival yang valid. Itu dulu mungkin ya. Fungsi survival. Fungsi survival ini kan definisinya tadi, eh, dia dia sekarang berusia 0, kan ini S0, dan T berarti dia berapa peluangnya dia bisa survive setidaknya sampai umur T tahun kan. Berarti T lebih besar atau sama dengan 0. Minimal T tahun lah dia survive. Itu definisinya. Nah, berarti ini dia harus memenuhi fungsi ini, harus memenuhi kriteria tertentu kan. Nah, tadi kan sempat dibahas juga sama Pak Danang, ada assumption. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah condition ya, condition atau kriteria. Jadi kriteria yang harus dipenuhi supaya dia itu adalah fungsi survival yang valid. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Kelihatan nggak? Nah, di sini udah ditulis ya. Fungsi survival ini ada tiga syarat ya, condition. Yang pertama tuh ini, ketika T-nya itu 0, dia harus nilainya sama dengan satu peluang S0 nya. Artinya kan eh, pada saat ini tuh polisnya harus aktif kan. Saat T-nya 0 dia masih hidup gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ketika T-nya mendekati tak hingga itu dia akan 0, S0 T-nya. Artinya tadi kan udah dijelasin juga, semua orang pada akhirnya akan mati gitu. Ya iyalah gitu kan. Jadi ini sebenarnya logika kan, kalau ini dia pas polisnya aktif, saat ini polisnya kan pasti aktif. Jadi dia kalau T-nya sama dengan 0 ya dia pasti satu, dan kebalikannya kalau mendekati tak hingga pasti semuanya mati gitu kan. Nah, yang ketiga tuh S0T non decreasing function. Jadi eh, secara teori, apa? Tadi kan udah dijelasin juga kan, non increasing function. Jadi kan pertamanya kan dia pasti hidup gitu. Lama-lama peluang untuk survive-nya itu kecil gitu. Jadi menurun. Jadi dia non increasing.
Jadi misalkan S T, ini aku jelasin dikit-dikit aja. Salah. Soalnya tadi kan udah dijelasin juga. Jadi kan S X T1 T2 gitu ya. Itu pasti lebih kecil sama dengan SX T1 dengan catatan bahwa T2-nya itu lebih besar dari T1. Nah, gitu. Jadi sepanjang waktu dia itu eh, fungsi S-nya itu nggak bakal naik ya. Kalau 0 bisa. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya bagaimana apakah ketiga syarat ini dipenuhi? Pertama, yang balik lagi ke sini ya. Nah, jadi kan ini eh, kita kan tadi udah punya fungsinya ini kan. Kita punya fungsinya, kita masukin aja 0. Ya udah, kita masukin 0, jadi 5/5 pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 jadi 1. Berarti ini udah memenuhi. Nah, yang kedua, eh, kita masukin bentuk awalnya kayak gini, tapi limit sampai tak hingga. Nah, karena dia T-nya itu di penyebutnya, jadi penyebutnya itu mendekati tak hingga kan. T-nya itu di penyebutnya. Jadi limit T mendekati tak hingga dari S0T sama dengan 0. Jadi ini memenuhi juga. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini cara taunya itu dia non increasing itu kita turunkan terhadap T. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan turunannya ini dia memenuhi kalau ya non increasing berarti kan dia antara negatif atau 0 ya. Tapi umumnya dia harus negatif dong, logikanya gitu kan. Karena dia pasti akan mati gitu kan. Nah, ya udah kita turunkan terhadap T, si S0T-nya ini. Ya kita masukin, terus ini mungkin pakai ini ya diturunkan gitu kan, tiganya jadi ke depan. Lalu dapat seperti ini, dan ini tuh koefisiennya negatif, berarti turunan pertama dari S0T bernilai negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa S0T itu non increasing function. Ya kira-kira begitu, karena ini kan dasar teorinya. Nah, terus yang kedua, dapatkan nilai dari S1525. Ada nggak ya? Nggak ada pembahasannya ya di sini. Oh, ini dia. Dapatkan nilai dari S. Berarti ini artinya apa? Artinya ini dia seseorang yang berusia 15 tahun setidaknya bisa survive minimal sampai 25 tahun ke depan. Berarti dia umurnya berapa tuh? 40 tahun kan? Berarti dia setidaknya dia hidup sampai umur 40 tahun. Nah, dia sekarang umurnya 15 tahun. Kalau tadi dalam bentuk peluangnya gini kan tadi, TX lebih besar dari T gitu kan. X-nya tuh 15, T-nya itu 25. Oke. Nah, di sini kan karena kita punyanya, yang kita ketahui kan fungsi dalam S0T kan ya. Jadi bentuk si S1525 ini kita ubah supaya jadi S0T. Nah, caranya gini. Ya tinggal gini sih, S040 per S015. Gitu deh, tinggal masukin ke nilai T-nya, masukin dan ketemu hasil akhirnya segini. Ya, ini masih mudah sih. Oke, gitu. Next dulu ya, kayaknya ini masih oke. Nah, ini yang kedua masih mirip-mirip juga.
diberikan bahwa f0x sama dengan, nah inilah ya. Nah, tentukan nilai dari ini. Tadi kan ini ada beberapa cara ya, ada beberapa rumusnya. Nah, oke deh. Pertama mungkin ini aku jadiin latihan soal ya biar kalian nggak ngantuk gitu. Oke, mungkin eh, ya ini boleh langsung dicoba aja mulai dari sekarang ya. Nanti kalau udah apa namanya udah nemu langsung komen aja ya, chat sudah ketemu gitu. Oke, mulai dari sekarang. Aku tunggu berapa menit ya? 5 menit deh. 5 menit. Semoga udah ada yang jawab nih. Oh, ini udah ada dari Rendra nih. 17/144. Oke, mungkin ada lagi yang mau coba jawab? Siapa tahu. Oke, langsung kita cek aja ya kali ya. 17/144. Nah, oke, ternyata jawabannya benar nih.
Nah, mungkin ini ada juga yang nge apa namanya? Nge PC aku 0,118 ya, benar juga. Nah, kita bahas caranya ya. Caranya itu kalau di sini caranya kayak gini ya. Nah, tadi juga bisa ada beberapa cara lain kayak misalkan pakai ini kan pakai P kan. Nah, bisa juga key X utama T dikurang key X U. Nah, yang satu lagi kan P X U dalam kurung P X tambah U terus ini T. Ini key ya, sorry salah. Nah, ini pokoknya tiga-tiganya bisa. Nah, intinya kita pakai ambil salah satu dan kita ketahuinya di sini F0X lagi kan. Nah, kita ubah ke bentuk eh, di waktu X-nya itu 0. Nah, jadi kita ubah ke bentuk kayak gini. Bentuk kayak gini ya tinggal masukin ketemu deh akhirnya 17/144. Oke, berarti untuk panitia ini tadi Rendra ya berarti yang berhasil yang paling cepat dan benar. Boleh langsung dihubungi mungkin ya. Oke, selamat untuk Rendra. Oke, next. Next, masih ada soal. Nah, ini mungkin langsung ke yang agak akhir-akhir ya tadi ya. Ini ya, namanya expectation of life. Nah, diketahui beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, kita tahu lagi survival functionnya. Nah, di sini ada batas atasnya, omega ini. Jadi dia nggak diasumsikan sampai tak hingga, tapi sampai omega. Dia meninggal di omega ini. Nah, dan ini adalah tadi expectation of life. Ya, expectation of life. Tapi di sini dia cuma sampai umur 50 tahun ya. Nanti kita lihat perhitungannya. Oke, nah dan ini TX adalah future lifetime random variable. Nah, kita harus cari variance. Nah, tadi mungkin nanti boleh dilihat lagi ya rumus variance. Tadi kan pokoknya variance itu kan berarti pastinya kita uh, momen kedua ini ini kan X ya. Salah. Berarti kita pakai yang future lifetime. Ini kayak variance biasa aja sih, cuma bedanya ini future lifetime. Pokoknya ini momen kedua kan, dan dikurangin rata-rata. Pasti kayak gitu selalu. Rata-rata yang dikuadratin. Coret. Oke, nah langsung kita bahas deh tanpa berlama-lama. Menentukan variance. Nah, bener kan? Variance rumusnya kayak gini. Pertama kita harus cari momen ya, kita harus tahu momen pertama dan momen kedua. Momen pertama itu rumusnya ini ya, rumusnya mungkin kalau lebih jelasnya ini ya. Jadi ini kan dia ada omeganya ya, berarti omega dikurang X dari 0, terus ini T P X dt. Ini rumusnya. Aduh, ini ETX ya, maaf agak jelek. Nah, pokoknya kayak gini. Dan yang untuk momen kedua ini sama aja, tapi dia dikali 2, ditambahin 2T di sini. Nah, ini 2T, ini momen keduanya. Nah, bedanya kan kalau misalkan biasanya mungkin kita temunya yang enggak tanpa omega. Jadi kan ini kalau nggak ada omeganya dia pakai yang tak hingga di sini ya, di atasnya ini. Nah, tapi karena dia diasumsikan ada omeganya, jadi omega dikurang X. Nah, baru kita hitung. Kita kan tahu ininya TP20.
Nah, ini kan diketahuinya pas nol ya. Jadi kita harus menentukan TP20-nya dulu. Nah, ini nih. Menentukan TP20, ini ku zoom dulu. X-nya itu 20 kan. Maka TP20 itu ketika T-nya 20 tambah T dan T-nya itu 20 dibagi, dapatlah bentuk seperti ini. Sesudah itu kita bisa masukin ke dalam rumus ini kan. Rumus ini. Nah, oh iya, ini sebelumnya omeganya nggak diketahui ya. Nah, kita harus cari omeganya dulu. Di sini omeganya diketahui dari ininya, eh, expectation of life. Nah, ini kan nilainya diketahui nih. Expectation of life itu rumusnya adalah, sebentar, agak mirip-mirip sama sama yang apa namanya? Oke, bentar ya. Ah, ini mirip sama, bedanya di mana ya? Mirip banget sih, mirip sama yang apa namanya, momen, rumus momen ya. Pokoknya dia gini, eh, dari 0 sampai tak hingga TPX dt x dt. Oh iya, ini memang sama sih ternyata pengertian. Cuma ini notasinya. Nah, tapi ini eh, bedanya ini dengan ini itu eh, sama. Tapi kalau misalkan yang diketahui ini dia cuma sampai umur 50 ya. Berarti di sini nggak pakai omega, tapi omeganya diganti 50. 50. Iya, bukan omeganya sih. Eh, ini kan ini kan artinya sampai 50 tahun ke depan ya. Berarti ini selisihnya. Jadi ininya diganti 50. Ini kan kita ketahui, sedangkan ini pakai nilai yang tadi ini, tinggal dimasukin baru diintegralin. Nah, integralinnya ini eh, agak lama ya, paling dihitung sendiri aja nanti. Diintegralkan, eh, baru kita ketemu w omega. Di sini omeganya itu atau waktu dia meninggalnya itu di umur 97 tahun. Waktu apa, maksimumnya ya. Waktu maksimumnya, bukan meninggal, sorry. Waktu maksimumnya 97 tahun. Karena kita udah dapat omeganya, baru deh kita bisa cari momen pertama dan momen keduanya. Ya, ingat ya tadi ini ternyata sama dengan ini. Complete expectation of life. Nah, berarti sekarang kita pakai yang eh, 97 kurang 20. Dan sama diintegralin, untuk momen pertama dapat segini, momen kedua dapat segini. Dan variansnya tinggal rumus varians biasa di 9,38. Oke, selanjutnya selanjutnya ini agak rumit juga. Mungkin ini deh, latihan lagi ya. Agak dari rumit ke rumit, nanti agak berat. Nah, ini soal selanjutnya diketahui F0. Jadi diketahui fungsi apa, lifetime, future lifetime-nya, dan disuruh dihitung probabilitas bayi yang baru lahir akan meninggal sebelum usia 60 tahun atau ini. Ini mudah lah ya. Tinggal masukin 60 kan ke dalam sini. Nah, terus dicari juga probabilitas seseorang yang berusia 30 tahun dapat hidup paling tidak hingga usia 70 tahun. Ini juga tadi kita udah bisa lah ya. Tinggal gimana nih rumusnya. Tinggal P30. Kok ini salah sih?
Iya bener ya. Iya bener. Ini berarti tinggal apa namanya? P 70 0 per P 30 0 gitu kan. Nah, mungkin eh ini sih yang agak beda, force of mortality tadi ya. Nah, kita langsung aja. Jadi eh ini kan kayaknya nggak usah diulang lagi ya karena udah terlalu sederhana. Tinggal masukin aja nilai T-nya. Ini kan T-nya 60, dapat nilai 0,16 Nah, terus kita juga bisa nemukan 40 P 30 dengan cara yang tadi, dapatkan nilainya 0,84412. Nah, sekarang kita mau cari yang C, itu force of mortality pada usia 50 tahun. Tadi kan force of mortality itu yang ini, itu kan kayak death rate kan tadi kan katanya. Jadi ketika dia umurnya X, berapa death rate-nya itu? Atau tadi apa ya? Ya, death rate sih. Eh, Kalau soal pengertiannya nanti bisa cari lagi sih di Google. Beda-beda sih. Aku juga baru tahu yang tadi dari pengertian yang Pak Danang sama yang aku baca sebelumnya itu agak beda sih. Jadi pokoknya ini kan rasio kematian kan pada saat usia 50 tahun kan. Yang nggak apa namanya nggak bergantung sama waktunya kan. Nah, di sini eh nah ini untuk rumus mencari ini juga tadi kan ada beberapa kan, ada yang juga f f0x per s0x. Nah, ada juga satu lagi tuh ini min 1 per s0x d per dx s0x. Nah, ini kan sama kan yang ini kan sama-sama ini tinggal diturunin loh, tinggal diturunin ininya jadi bentuk ini kan. Nah, jadi kalian bisa pakai ini tiga-tiganya. Nah, tapi ini sebetulnya jujur lebih mudah yang pakai yang pertama ini. Karena dia kan ada pangkatnya nih fungsinya. Nah, ini kan ada pangkatnya kan, pangkat 1/5. Nah, kalau kita pakai yang len itu dia kan pangkatnya akan turun kan. Nah, jadi kita bisa cari nih. Eh, ini tinggal masukin rumus nih. Masukin rumus S0X-nya. Nah, ini rumusnya baru eh, karena len jadi dia eh, pangkatnya ke depan. Gini tinggal diturunin aja. Jadi eh, ya seperti ini. Seper seper ini. Nah, dan selanjutnya mungkin ya seperti itulah. Ya maaf ya aku nggak banyak ngitungnya. Jadi ditemukan nilainya segini. Nah, kan tadi yang ditanya ketika umur 50 tahun. Jadi ketemu nilainya 0,004. Oke, mungkin dari sampai sini dulu deh. Udah lumayan banyak. Mungkin ada yang kurang jelas mau ditanyakan. Boleh langsung ya. Oke, belum belum ada ya sepertinya ya. Oke. Oke deh, mendingan kita eh, latihan soal lagi deh. Nah, latihan soal lagi ini. Oh iya, mungkin cara lain untuk memahaminya itu force of mortality ini itu tuh kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kalau aku sih memahaminya tuh kayak F fxt, cuma dia secara kontinu gitu. Kalian tahu ini kan? Tahu apa namanya? Kalau kalian belajar matematika finansial tuh tahu force of interest kan? Nah, itu dia secara kontinu kan, interest yang secara kontinu. Jadi kalau aku memahaminya tuh ini seperti force of mortality tuh kayak fxt tapi secara kontinu gitu.
Nah, kan kan namanya juga mirip kan, force of mortality sama force of interest gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan ngitung untuk nanti sih ngitung misalkan anuitas atau apa yang secara kontinu tuh biasanya kita mengintegralkan dari force of mortality ini gitu. Nah, sama kayak yang soal selanjutnya nih, pakai pakai apa namanya? Pakai kok pakai mau mencari ini. Nah, ini kan kita pakai integral kan. Kita mengintegralkan ini tadi. Nah, ini deh, ini satu lagi ngerjain soal. Kalau kalian ingat rumusnya tadi, harusnya tahu sih. Eh, boleh dari sekarang deh ngerjain ini ya. 7 menit deh dari sekarang. Ini teman-teman kira-kira tahu rumusnya nggak nih kalau pakai force of mortality nyari ini? Kalau tahu Eksponensial ya, apa gimana? pakai eksponensial ya. Pakai apa? Nggak kedengeran maaf. Eksponensial. Ah iya ya benar benar. Berarti udah tahu ya.
Oke, ini Nancy udah menjawab. Jawabannya 0,2254. Oh, hmm. Kalau di kunci jawabanku sih masih belum tepat ya. Mungkin ya boleh dicoba lagi ya, tapi mungkin boleh apa namanya? Oke, ini render lagi nih. Nah, 0,02416. Oke, ya. Yang tepat lagi-lagi jawaban Rendra lagi ya. Ya, mungkin Nancy bisa dijelasin nih caranya kenapa bisa apa hasilnya beda. Step-stepnya mungkin. Aku pakai rumus tadi sih kayak buat probability dia hidup sampai umur dari 20 sampai 10, terus dia mati 1 tahun kemudian. Nah, pas yang S030 itu sama S020, S031 itu pakai itu eksponensial mu. Oh, bentar-bentar. Bentar, coba coba ulang lagi gimana? Tadi kan berarti ini udah bener dong ya. Nah, berarti kamu langsung gimana tuh? Langsung ini bentar. Rumusnya berarti langsung di sini ya. Kayak ininya 20 terus ininya 10 gitu atau gimana? Ini 30 maksudnya. Enggak. Dari nol, tetap dari 0 sampai 20 untuk yang S020. Heeh, S030 tuh 0 sampai 30. Hmm. berarti S031 juga 0 sampai 31. Soalnya kan mu-nya itu kan cuma mu X doang kan. Bukan yang berarti mu X plus berarti X. kamu cari ini pertama, terus kedua cari ini ya, yang 30 gitu kan. Hmm. Sama yang satu lagi 31 ya. Iya. Nah, berarti terus diginiin. Aku bukan pakai itu, aku pakai yang perkalian. Oh, Yang iya, iya. pakai perkalian yang mana tuh rumusnya? Yang 10P20 dikali Q30. Berarti itu Oh, itu kan 1 kurang S030 kurang S020 kan. Terus 10 dikali 10 P 20 sama 30. 30. Oh Hmm. iya, harusnya benar sih. Hmm. Nah, terus berarti 1 kurang S0. Mungkin ada salah itu kali ya. ah, mungkin salah hitung. Tapi kan ini berarti ini kan apa namanya? S S berapa nih? S030 gitu kan? Iya. S030 per S 0 berapa sih kok? Oh ya, S020 kan. Nah, baru di sini satu kurang S031 per S030 bukan sih? Ah, iya benar. Nah, oh caranya sama gini ya? Oh, aku terbalik. Salah ingat. Oh, Iya, iya. salah ya. Oke, nggak apa-apa, udah mencoba. Oke, berarti, aduh, lagi-lagi Rendra ya. Nah, Rendra udah belajar duluan kayaknya nih. Tapi gimana nih panitia? Mungkin Rendra hadiahnya dua atau gimana nih? Wah, nanti atau, aduh, Rendra agak rakus sih orang. Nggak apa-apa deh buat buat Nancy karena dia udah berani mencoba nih. Tadi juga udah hampir benar. Jadi mungkin nggak apa-apa. Hadiahnya buat Nancy ya. Mungkin Rendra besok lagi ya. Kan Rendra pinter kan. Tiap hari satu lah hadiahnya gitu. Udah lumayan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, mungkin masih ada waktu nggak nih? Kayaknya soal yang tadi nih agak ribet. Kita bisa coba. Kayaknya masih ada sih. Oke, tadi ada satu soal nih yang agak merepotkan ya. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi eh, kita harus mencari mu x dan eh, mu x dikali dengan ini life expectation atau ETX.
ETX. Nah, itu ini sama sih ya untuk mengingat lagi. Nah, di sini yang diketahui lagi-lagi S0X dan di sini ada omeganya. Di mana alfa ini pangkatnya ini adalah sebuah konstanta positif. Nah, jadi kita harus cari kedua hal ini baru dikalikan. Nah, pertama kita menentukan si ekspektasinya. Nah, berarti ini jawabannya bukan dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk angka ya, berarti dalam bentuk rumus yang lebih sederhana aja. Jadi kita tahu kan rumusnya tadi udah dijelaskan juga sebelumnya di Zoom ya. Ekspektasinya itu 0 dari 0 sampai omega kurang x dan yang diintegralin itu TPX-nya. TPX. Nah, TPX ya. Berarti oh kan karena kita mengetahuinya S0X. Jadi kan karena di sini harus TPX kan. Berarti kita harus SXT. Nah, SXT itu adalah ini dia. Ini S X tambah T 0 terus di bawahnya S0X. Nah, gitu. Ini kita dapat TPX. Ini dia. Baru kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan, kita integralkan ini ya. Ini boleh dicoba sendiri ya integralnya. Nah, singkat cerita kita dapat nilai ini. Nah, ini integral kalian harus latihan lagi ya teman-teman. Aku nggak bisa banyak membantu nih. Nah, kita udah dapatkan ini dan kita harus dapetin yang force of mortality. Nah, ini cara integralnya ada di sini. Nah, sekarang force of mortality tadi seperti yang kita tahu mu x sama dengan minus dx ln S0x S0x. Nah, gitu. Ya tinggal kita masukin S0x kan kita tahu S0x ya ini S0x-nya karena ini pangkat alfanya bisa turun ke depan. Nah, tinggal diselesaikan aja dapatlah nilai ini. Nah, udah deh selesai tinggal dikali. Hasilnya ya ini hasilnya. Hasilnya alfa per alfa tambah 1. Ya, kira-kira gitu ya. Ini eh, mungkin berarti waktunya udah habis ternyata. Oke. Ya, kira-kiranya begitu untuk hari ini teman-teman. Eh, Bisa latihan-latihan sendiri ya. Ini kan yang ribet lebih ke perhitungannya. Untuk teorinya kayaknya masih yang sederhana deh. Jadi oke. Sekian, terima kasih karena sudah mengikuti day pertama ini untuk ASOSC. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Eh, ya, sorry aku izin stop share. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa di review lagi, latihan soal juga bisa supaya makin lancar dan semoga bisa eh, menguasai materinya. Oke, ini udah selesai ya berarti untuk hari ini. Mungkin teman-teman bisa sebelum kita selesai kita isi feedback dulu ya. Sebagai syarat dapat sertif nih. Jangan lupa mengisi feedback. Nah, ini di link yang udah di-share sama panitia. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa untuk hari ini. Doa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, gimana nih habis ini? Tadi untuk panitia jangan lupa ya, tak, untuk yang tadi pemenangnya boleh dihubungi. Sekali lagi jangan lupa isi feedback dan jangan lupa besok masih ada apa namanya? Day 2 jam berapa ya, Kak? Aku lupa juga sih. Lebih pagi ya. Ya boleh dicek lagi di schedule-nya materinya. Ya dan udah boleh dipersilakan live ya.